Oke. Ya, kalau kita lihat, perhatikan di sini ada launchpad yang ternyata sejak bearish market nggak ada sama sekali nggak ada sama sekali ingah-ingahnya, atau nggak ada sama sekali ingah tuh kalau bahasa Kalimantan tuh kayak nggak ada excitednya lah gitu ya, nggak ada excitednya, nggak ada nafsu birahinya gitu kan. Nafsu birahi, aduh vulgar kali bahasanya ya kan, gimana ya, nggak ada semangat gitu ya, nggak ada semangatnya untuk launchpad, mau di launchpad manapun. Terbukti dari Binance yang terakhir launchpad itu Januari ya, itu GMT ya, Januari. Kemudian Bybit, oh ya Bybit ada ya, lagi ada launchpad untuk beberapa hari ke depan. Dan ya semua sama aja gitu. Jadi banyak banget juga yang launchpad lain, platform lain tuh minus. Cuman Sikom ini yang masih di atas 100% ininya, ROI-nya, return on investment, selama bulan-bulan yang lalu meskipun di bearish market. Yang lain tuh ada yang pada minus kayak Trustpad gitu ya. Kemudian apalagi yang di Polygon itu ada banyak ya. Dan juga yang rata-rata minus itu dari platformnya BSC. Wajar, semua wajar. Developer juga bingung gitu ya. Tapi di sini iya kalau dilihat-lihat keren juga ya. Ini ada game baru gitu ya, game dapat duit, dan ternyata konsepnya ini beda gitu dengan play to earn yang lain. Nah, jadi ini khusus mungkin ya untuk orang-orang yang ingin main PES atau main ya pokoknya pemain PES, main PS ya, pokoknya main bola gitu ya. Yang di di PlayStation, di PS gitu ya. Nah, jadi ini namanya battle.co ya. Nah, jadi di sini ya kita itu main bola gitu teman-teman ya. Kita tuh main bola ya. Nah, di sini ngapa-ngapain aja dia kita nih bisa build, play and earn. Jadi intinya ya, kita bisa bikin tim persis kayak kita custom main FIFA atau main PES gitu ya. Kita bisa bikin tim, ikut turnamen dan segala macam. Di sini bisa jual beli pemain. Nah, jadi dia dapat juga tokennya ini ya, token token si footballnya ini. Nah, inilah yang bisa kita gunakan untuk trading gitu. Jadi kalau dilihat use case-nya itu cukup banyak ya. Ada battle with other teams, jadi kita battle kayak taruhan, sejenis judi juga. Kalau misalkan futsal ya, yuk main futsal, kalah sekian atau bayar lapangan gitu kan biasanya. Tapi di sini kita pakai token gitu ya. Nah, bet and win while you battle. Jadi ada bisa kita ngebet ya, ngebet berapa, menangnya berapa gitu ya. Kemudian join in tournaments. Jadi kita semua pakai tokennya. Nah, ini kalau menurut aku asik. Cuman yang jadi permasalahan di sini itu gamenya tuh 8 bit teman-teman. Kenapa nggak dibagusin gitu ya? Aduh, ini 8 bit ini aja yang jadi masalah. Tapi dari tokenomicsnya ya, kalau kita lihat FBL ya, Football Battle, di sini governance token ya, kemudian utility special play to earn events, kemudian minting ya, and trading players, kemudian stake to earn to min ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk governance. Ini banyak kegunaannya ya. Nah, di sini ada fixed supply yang artinya nggak bertambah dan kita belum tahu berapa jumlah supply-nya, dan BEP 20 gitu ya. Kemudian ada yang kedua yaitu utility ya. Jadi tokennya itu ada dua, ada governance dan ada utility. Nah, token utility-nya ini adalah utilitas. Ini yang bisa digunakan untuk in-game reward and currency. Jadi bisa di-swap teman-teman ya. Jadi FBT ini bisa di-swap menjadi FBL. Ingat ya, FBT di swap menjadi FBL gitu. Nah, kemudian buying, exercise, listen, kemudian betting in match, kemudian participant. Intinya kalau kita main game, kita dapatnya yang sebelah kanan yang FBT gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk di market, kita bisa pakai FBL gitu ya. Itu token resminya. Ibaratnya jenis apa ya? Mungkin kalau XC ya, XC dan apa sih namanya? Apa sih nama ininya, tokennya tuh ya? SLP ya. Nah, mungkin kayak gitu ya. Kalau di aksinya mungkin untuk game keseluruhannya, tapi kalau SLP-nya mungkin untuk in-game atau utility tokennya. Kira-kira tuh kayak gitu. Nah, dan di sini ya Crowhead incubated project ya, ada Crowhead ya, NFT founding platform, dan kemudian EZ Games. Nah, ini dari mana? Ini dari ya bisa kita bilang gimana ya? Nguyen ya, Nguyen ini udah pasti udah tahu ya, dari Vietnam guys. Tapi di sini tenang aja, ini kalau udah masuk ke launchpadnya komunitas ini biasanya verified dan cukup backersnya itu cukup oke dan luar biasa gitu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada backersnya, ada YOLO, kemudian ada ya memang kita nggak tahu ya. Cuman yang ini ya, starter ini agak lumayan oke sih gitu ya. Nah, kemudian roadmapnya di sini ada, teman-teman bisa lihat ada testnet.
Nah, jadi mereka bakal ngeluarin lagi kalau nggak salah ini mainnet, ya benar kan. Nah, di kuartal kedua ya itu bakal mainnet teman-teman. Jadi mereka BEP20 pakai yang namanya blockchain sendiri. Ya, ingat, mereka dari BEP20 mereka bakal pakai blockchain sendiri gitu ya. Nah, jadi di blockchain sendirinya ini yang mereka gunakan untuk memperoleh memperoleh jaringan sendiri. Jadi mereka main in game. Jadi gamenya nanti udah pakai blockchain sendiri, nggak pakai BSC lagi atau nggak pakai main dari MetaMask, jadi aplikasinya sendiri gitu. Dan kalau menurut aku ya oke sebenarnya ya, dari gameplaynya misal kita lihat di sini ya. Nah ini oke gitu ya. Nah jadi nanti kita bisa jual beli pemain gitu nih, kayak NFT marketplace-nya. Ya kategori NFT iya juga, tapi cuman di website ini gitu ya. Kemudian apa lagi nih guys ya. Nah, connect wallet. Nah, jadi di sini harus pakai MetaMask ya. Jadi mainnya lewat mana Bang enaknya? Lewat PC ya, lewat PC. Nah, gini ada Ada harganya ya, lumayan ini, ada yang harga $99 ya. Nah, jadi kalau misalnya bisa aja, kenapa kita beli pemain mahal? Mungkin pemainnya jago gitu kan. Sekali main menang. Jadi kalau udah menang ya kalian bisa dapat banyak dapat dapat tokennya gitu. Oke. Nah, juga dari sini ya, kemudian whitelistnya teman-teman bisa lihat di sini ya, get max allocation itu kalian bisa ke sini ya. Oh, sorry, ini untuk yang komunitas ini ya. Untuk yang whitelist untuk partner ya. Kemudian di sini yang medium ya, kalian bisa ke sini ya, komunitas, launch community priority projects. Ini jadi project prioritas daripada si launchpad komunitas with high quality projects. Jadi ini komunitas sekarang udah update ya, jadi mereka udah punya high priority dengan yang biasa. Jadi ini nih salah satu high priority dan TGA-nya 50%, jadi lumayan ya. 50% time generating event. Jadi artinya misalnya kalian dapat 1000 token ya. Yang pertama kali dapat itu 500, kemudian sisanya 250 untuk bulan berikutnya gitu. Jadi kalau menurut aku ini cukup gede banget, dan tanggal 22 bakal listing ya di PancakeSwap. Oke, semoga berguna aja gamenya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kita bertemu. Semoga teman-teman ada yang mau ikut whitelist atau ikutan apa, boleh chat ya, kita minta nanti. Oke, see you next video, bye bye.